tanpa marah-marah, marah-marah tanpa memaki-maki gitu, menyindir tanpa menyakiti, dan itu ditangkap betul oleh Riri. Jadi dan inilah saya kira daya tarik terbesar dari Laskar Pelangi. Dan saya tahu betul sosiologi suku saya sebagai orang Melayu. Buktinya sekarang sebetulnya kenapa saya selalu menyamarkan setting waktu dalam Laskar Pelangi, karena saya bisa dituntut orang di pengadilan. Jadi waktu-waktu itu selalu saya kacaukan. Kalau Anda mengikuti tetralogi Laskar Pelangi sampai Edensor sampai Marema Karpov yang akan terbit November nanti, itu waktunya itu sangat tidak logik. Karena sebetulnya Laskar Pelangi sendiri mengandung kritik sosial yang sangat keras. Namun saya sangat bersyukur dengan reaksi dari orang-orang yang dulu berkuasa di PN Timah kepada karya ini sekarang. Dulu anak-anak PN Timah yang seangkatan saya mengucapkan selamat bertubi-tubi kepada saya, sehingga semangat untuk menulis Laskar Pelangi dengan elegan itu ditangkap oleh semua orang, termasuk para sineas. Dan penting sekali menurut saya itu, karena berulang kali berdialog dengan Andrea, kita tuh merasakan ini kayak cerita seorang anak yang punya protes. Tapi betul-betul saya tidak pernah merasakan kemarahan. Bertemu dengan Andrea itu kayak bertemu dengan orang yang paling optimis sedunia. Tidak ada sama sekali pesimisme di dalam cara dia bercerita tentang kesulitan masa kecilnya. Dan saya setuju Kak Seto bahwa ya sekarang itu cara kita mendidik mungkin ada yang salah ya. Kenapa kita banyak sekali jadi pemarah dan lempar batu. Sementara ada orang yang mengalami begitu banyak persoalan dalam hidupnya tapi bisa melahirkan puisi yang begitu indah gitu. Jadi saya sih sebagai pembuat film itu kerjaannya itu membuka mata dan telinga saya terus-menerus tentang cerita. Dan saya satu hal yang paling indah gitu dalam masa berkarya saya sekarang nih, baru 7 film saya menemukan cerita seperti ini gitu. Ini Saudara Andrea ini bagus sekali bagaimana dia mengangkat realitas tanpa harus mempertentangkan, karena disadari semua putra bangsa. Kedua, dia mengkritik tapi dengan bahasa yang halus tapi kena. Nah, mestinya para politisi belajar dari Andrea. Dan kedua, bahwa antara keturunan China Sandi, karena kalau toh ada konflik itu kan produk kebijakan pemerintah elit. Jadi kita jangan terbawa pada kesalahan yang dilakukan elit, tapi bagaimana kita saling menghargai. Nah, novel ini, film ini hemat saya justru lebih dewasa dibanding sebagian para politisi. Bagaimana mengangkat, menggeritakan. Oke, baik. Singkat saja Guri. Ada yang salah kalau Departemen Pendidikan Nasional tidak berusaha mensosialisasikan film ini ya. Bagaimana kita harus get by dengan situasinya dan kemudian berdamai dengan situasi dan terus tetap punya ambisi kan. Tapi kan mereka harus menyelesaikan masalah yang ya kalau politik itu tidak diartikan gambar-gambar, sebetulnya kan sikap politik. Baik kan? Sikap politik. Baik, mudah-mudahan semuanya kita bisa contoh ya. Sekarang ini kan politik itu gambar-gambar itu, yang orang itu kan. Yang membuat saya heran sampai hari ini adalah Departemen Pendidikan Nasional adem-adem aja gitu. Pendidikan jadi adem. Jadi saya juga heran nih. Padahal kami punya cita-cita besar dengan Riri. Ini kan film yang disebut oleh Profesor Syafi'i Ma'arif, tokoh Muhammadiyah, sebagai film yang akan membangkitkan ruh semangat pendidikan bangsa ini gitu. Kita punya cita-cita besar ya. Mungkin akan diputar setiap tanggal 2 Mei untuk pendidikan, tapi Depdiknas masih sepi-sepi ya. Saya tahu terakhir ada sedikit saja. Saya kira Prof. Komarudin dan saya adalah anggota Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi mungkin itu masukan bagi kami untuk nanti disampaikan kepada Bapak Menteri. Kalau perlu Pak Menteri dan seluruh jajarannya mohon berkenan untuk menjadikan film. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas waktunya hadir di Barometer. Kita tepuk tangan semuanya dulu. Semoga supaya bisa menjadi lebih baik. Dan segala demikian Barometer pekan ini. Sampai jumpa pekan depan dengan topik hangat lainnya. Saya Aryo Ardi undur diri. Salam Isi TV.